Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki waktu yang terbatas, mari sama-sama kita mulai pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Semoga Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan kehidupan kita, dan Allah berikan daripada sisa-sisa umur yang kita miliki saat ini digunakan untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hasil ibadah tersebut, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang memiliki akhlakul karimah. Dan Al-Fatihah ini kita niatkan untuk sanak famili kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Rizqan Hasanah ini, baik dari tenaga, pikiran maupun materinya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, baik penyakit batin ataupun penyakit lahirnya. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah berikan kekuatan untuk kembali lagi berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fatihah ini kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, anak yang dapat menuntun dan membawa orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa qiyatin salihah ila hadati sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya menggantikan guru saya juga. Jadi Ustaz Romli ini termasuk dosen di kampus. Ya, dosen di kampus mengajar ilmu Quran. Ya, yang beliau sekarang lagi sakit ya. Oh, ya. Beliau lagi sakit. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Allah berikan kekuatan pada diri beliau untuk menghidupkan agama Allah dan diberikan istiqomah, kekuatan dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pesan berguna dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dahulu para sahabat ketika sedang mendapatkan problem atau satu kesulitan di dalam kehidupan, sedang jenuh, kalau bahasa sekarangnya galau, ya,
Maka para sahabat itu menghampiri mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian menanyakan tentang perihal nasihat. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad, qala rajulun, bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, nasihatilah aku, ya, bisyai'in yanfa'uni, sesuatu yang bermanfaat bagiku, yanfa'unillahi bihi qala, sesuatu yang kepadaku akan berguna bagi diriku di sisi Allah Subhanahu wa taala bihi qala. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada sahabat tersebut, aksiru dzikral maut, perbanyaklah mengingat kematian, yusriku 'ani dunya wa 'alika bisyukri, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia dan hendaklah kamu bersyukur, fa inna syukra, dan hendaklah kamu bersyukur, fa inna syukra yazidu fin ni'ami, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyak doa, wa aksiru doa, fa innaka la tadri mata yustajabu laka, sesungguhnya kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabulkan. Hadis riwayat Tabarani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Jadi di dalam hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 pesan baginda Muhammad yang diberikan oleh para sahabat. Jadi Nabi Muhammad ini kalau bisa kita katakan sebagai psikiater. Wah, Nabi setiap ditanya persoalan-persoalan itu bisa menjawab dengan lugas tepat. Ini Nabi Muhammad. Jadi ada sahabat, ya, dalam hadis ini ada sahabat yang meminta nasihat. Nasihat ini bermanfaat untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan daripada 3 pesan ini. Yang pertama, banyak mengingat mati. Ada seorang ulama berkata, sesuatu yang kerap kali dilupakan oleh manusia adalah kematian. Padahal kematian adalah sesuatu yang mutlak, yang pasti akan terjadi. Tidak memandang waktu, tidak memandang posisi, kapanpun, dimanapun waktunya. Kalau sudah datang ajalnya, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pencabut nyawa. Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal pada diri kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan dapat ditunda-tunda. Wa la yastaqdimun, dan tidak juga didekat-dekatkan atau didahulukan. Hari itu juga, menit itu juga, detik itu juga, kalau sudah waktunya kita wafat, maka akan seketika itu Allah cabut nyawanya. Bahkan subhanallah, setingkat Nabi Muhammad SAW pun merasakan sakit sakaratul maut. Sakaratul maut itu sangat sakit. Bahkan ada yang mengatakan ketika sakaratul maut itu seperti ditusuk pedang di setiap diri kita. Allahu Akbar. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakaratul maut, meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, meminta kepada Allah, ketika nanti umatku, ya, posisi dalam keadaan sakaratul maut, maka aku minta kepadamu ya Rabb, agar engkau timpahkan rasa sakit itu kepada diriku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, bahkan rasa sakit sakaratul maut pun agar ditimpahkan kepada Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya umatku tidak kuat, kata Nabi Muhammad. Saking sayang dan cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Nah, berbicara tentang kematian, kita bisa dapat ambil pelajaran
bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jangan beranggapan bahwa kita ini lebih hebat. Jangan beranggapan bahwa kita itu lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya. Itu hanya sekedar di dunia. Namun kalau nanti di akhirat semuanya rata. Subhanallah, Islam sudah mengajarkan kesamarataan di saat kita beribadah kepada Allah. Di saat kita masuk ke dalam masjid, apapun jabatanmu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi status sosialmu di mata manusia, namun ketika masuk ke dalam masjid, buka sendal, buka sepatu, masuk ke dalam masjid, kemudian sama apa yang kita baca dengan orang yang biasa, rata sama Allah. Pun ketika posisi keadaan sujud, pala yang mulia itu berada lebih rendah daripada, mohon maaf, bokong kita. Ini bentuk kesamarataan. Ini kalau bahasa daripada KZN ini, ya. Masuk ke dalam masjid, presiden buka sepatu, dan yang masuk masjid, gubernur buka sepatu, nur. Yang masuk masjid, bapak bupati buka sepatu, tinggi. Dan seterusnya seperti itu. Subhanallah. Maka Islam sudah mengajarkan sama rata, tidak ada yang beda. Yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian ini adalah satu hal realita, pasti akan terjadi. Tidak mandang umur. Di pondok itu lah, ya, ada abang kelas saya. Beliau angkatan pertama di pondok pesantren, santri pertama. Dan meninggalnya pertama. Meninggal sebelum umur 21 tahun. Ya. Abang kelas saya, beda 2 tahun di pondok. Bahwa kita dapat simpulkan dan kita ambil pelajaran nih, ibrahnya. Tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, tidak pandang umur. Bisa jadi setelah kita pulang dari kajian ini kita wafat. Demi Allah tidak ada yang dapat menjamin bahwasanya kita dapat hidup 1 jam setelah ini. Tidak dapat memberikan jaminan. Maka apa yang harus kita persiapkan? Maka kata baginda Muhammad SAW, manusia yang paling cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian, dan mereka mempersiapkan daripada bekal-bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja mau berangkat kerja butuh persiapan, butuh bekal. Kita saja yang mau pulang kampung ketika mudik setahun sekali itu butuh persiapan yang banyak. Mungkin dari sekarang kita sudah mulai tabung dari materinya. Apalagi pulang kampung yang sifatnya kekal abadi. Ini kita pulang ke kampung halaman kita hanya beberapa minggu saja. Saat itu kembali lagi melakukan aktivitas kita. Ini kita pulang setiap hari. Sedangkan pulang yang dimaksud di sini adalah pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa kampung halaman manusia pada dasarnya adalah surga. Kampung halaman kita itu pada dasarnya surga. Berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Karena mengingkari daripada perintah Allah, bahwa Allah turunkan ke muka bumi ini. Kita jangan menyalahkan Nabi Adam, karena itu memang sudah skenarionya Allah. Kalau misalnya Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, lantas siapa yang mengisi bumi ketika Allah telah menciptakannya? Maka kita tuh diajarin bahwa Bapak itu yang pertama, yang pusat Bapak dari manusia, Nabi Adam. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya dari para nabi. Kemudian yang ketiga
bapak yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, knowledge pada diri kita. Dan yang keempat, bapak yang menafkahi dan yang menyebabkan kita lahir di muka bumi ini. Jadi bapak itu ada 4. Ya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, maaf ada satu lagi Nabi Muhammad. Jadi ada 5. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bapak yang disebut sebagai guru karena memberikan atau menginformasikan pengetahuan kepada kita, dan yang kelima adalah bapak yang menyebabkan kita lahir di muka bumi ini. Subhanallah. Ya. Di saat kita wafat nanti, maka yang ditanyakan itu, dulu bapak hadirin sekalian dan saya pun dilahirkan di muka bumi ini, di perut di perut sosok ibu 9 bulan 10 hari lamanya, dilahirkan. Lahir kita dalam keadaan menangis, dan orang-orang yang berada sekitar kita menyaksikan kita tertawa. Maka besok ketika kita wafat, diusahakan agar nanti wafatnya kita dalam keadaan ketawa, dan orang yang kita tinggalkan dalam keadaan menangis. Dengan caranya apa? Melakukan amal-amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri muslim yang baik adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. La yanfa' an syai'. Tidak bermanfaat pada sesuatu tersebut. Tinggalkan. Ya. Kita hadir majlis ilmu ini salah satunya memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi dars ini, pelajaran ini biasa digunakan, ya, dicontohkan oleh baginda Muhammad. Menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita niatkan tadi. Dalam hadis Nabi jaminannya apa? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar fi talabil ilmi untuk niatnya menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka ia dikategorikan sebagai hamba Allah yang berjuang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kita membicara tentang kematian. Jadi banyak-banyak mengingat kematian membuat kita, ya, menghilangkan daripada rasa lelah di dunia ini. Karena apa sih makna daripada dunia? Ad-dunya syai'ul ladzi la yusibu bil akhirah. Dunia itu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Maksudnya, ya, apa? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang. Bukan berarti kita tidak boleh mencari materi. Bukan. Kata Allah apa? La tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada bagianmu di dunia. Kita ini ada bagiannya di dunia. Ada jatah di dunia, rezekinya. Ya. Kalau masalah rezeki ini berdebat antara gurunya, ya, Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik berdebat dengan muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, tanpa harus kita berusaha dan berikhtiar. Itu akan datang sendiri dengan kita meningkatkan daripada ketakwaan dan iman kita, dan kualitas daripada ibadah kita kepada Allah, agar wusul kepada Allah. Bahasa thariqahnya itu, wusul itu sampai kepada Allah. Kenapa dia bisa mengatakan gitu? Karena beliau meyakini daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Siti Maryam itu berada di dalam mihrab, datang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pun beliau menggunakan referensi daripada min haitsu la yahtasib.
Orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka akan diberikan rezeki oleh Allah pada jalur yang tidak ia sangka-sangka. Namun kata Imam Syafi'i, tidak bisa seperti itu guru. Karena maksud daripada Imam Malik itu orang-orang yang sudah bertajali, mengosongkan dirinya perkara dunia dan mengkhususkan hanya kepada Allah. Ya, itu wali tingkatannya, Pak. Wali. Ya, duduk diam. Ya, duduk menyendiri. Itu wali. Datang rezeki. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini mewakili daripada kita hamba yang awam, manusia awam, yang terkadang sholatnya masih bolong-bolong. Ya. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dijemput dan diusahakan dan diikhtiarkan. Karena bahwasanya Allah tidak melihat hasil, namun Allah melihat usaha. Allah tidak melihat hasil, namun yang Allah lihat adalah usaha kita. Nah, tinggalkan daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini kita nih, ya, ini sifat manusiawi. Paling seneng kalau dipuji, disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan oleh orang lain. Hati-hati kalau misalnya sudah ada di dalam hati kita hal yang seperti itu, maka buru-buru beristighfar kepada Allah. Karena di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Iskandari, apa kata dia? La nasita kulla mahmud. Ia tidak berharap ketika dia dipuji, ketika dia hina, dia lupa, dia nggak tahu kalau dia sedang dihina, kalau dia sedang dipuji. Karena kenapa? Karena yang diharapkan hanya Allah. Yang diharapkan hanya Allah. Ibadahnya karena Allah. Aktivitas yang dilakukan karena Allah. Prestasi yang ia miliki semuanya karena ini titipan Allah. Dia yakin bahwa yang saya lakukan karena mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada saya, maka semua yang saya lakukan akan tercatat sebagai amal ibadah. Masalah nasita kulla mahmud. Ini namanya pelajaran tasawuf. Ya. Orang yang mengikuti ajaran ini disebut dengan sufi. Ini kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Ini ad-dunya syai'ul ladzi la yusibu bil akhirah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Jadi apa yang kita tanamkan, apa yang kita tuai di saat ini, di saat hidup, maka nanti kita akan mendapatkan hasilnya ketika berada di dalam akhirat. Dulu ya kita pernah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena pada sejatinya orang yang baik itu memiliki masa kelam ya yang kurang baik. Dan tidak mustahil orang yang kurang baik itu mendapatkan curahan dan cahaya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah. Mohon maaf ya, kebanyakan dari kita melihat orang itu dari kafarnya, dari pakaiannya. Ya, bukan dari sini. Sulit kalau kita lihat dari sini. Kalau di dalam bahasa Arab, dada itu, hati itu, yang pertama ada sodrun. Sodrun itu lapisan yang paling awal, yang paling atas. Maka doanya alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu ya Muhammad? Alam nashrah. Kemudian masuk kolbun. Kolbun itu hati. Yang biasa kita sebutkan itu kolbun. Namun yang paling dasar itu namanya lub. Itu lubuk hati yang paling dalam. Nah, untuk melihat daripada karakter orang itu, wali-wali terdahulu melihatnya dengan hatinya. Kalau kita sekarang melihatnya sekedar kafar. Padahal kita diingatkan dulu di pelajaran mahfuzon, ya, apa namanya, mutiara-mutiara indah dalam tulisan, bahwa janganlah melihat seseorang itu dengan pakaiannya. Laisal jamalu bi aswabin tuzainina. Bukanlah keindahan, ketampanan, kecantikan
Laisa jamalu bi aswabin tuzaiduna, dengan pakaian yang menghiasi dirinya. Inna jamala jamalu bil ilmi wal adabi, sesungguhnya keindahan yang hakikat adalah dengan ilmu dan adab. Ilmu itu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam gramatika bahasa Arab itu ada ilmun, ada arafah. Apa perbedaannya? Kalau ilmun ini spesifikasi hanya untuk kepada Allah. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi sebagai opening kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka saya kasih tahu kepada santri-santri, wahai anak-anakku sekalian, ya teman-teman seperjuangan, apapun nanti yang disampaikan oleh guru-guru kita, paham tidak paham, suka atau tidak suka, intinya memperhatikan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya guru hanya memberikan informasi pengetahuan, bukan memberikan kepemahaman. Saya memberikan informasi pengetahuan, tapi memberikan kepahaman fakihnya itu Allah. Maka sifatnya ilmun. Nah, ilmun diamalkan sebutannya alim, disempurnakan menjadi ulama. Maka kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya ada hambaku yang memiliki ketenangan, yang memiliki kedamaian, ketentraman, karena menjalani daripada perintah-perintahku dan mengamalkan ilmunya. Itu disebut dengan ulama. Dan nanti arifun atau arafun mengetahui juga, namun mengetahuinya itu dengan cara berusaha terlebih dahulu. Maka di dalam ilmu tasawufnya itu ada ma'rifah, tingkatan tertinggi, agar kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya, mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Allah. Ya, nanti ada kaitannya dengan poin yang kedua. Ya, kita mengingat Allah, mengenal Allah. Maka kita perlu bertasawuf itu, ya, agar memahami apa tujuan Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Kita tidak melakukannya, itu tidak mengurangi status Allah sebagai Tuhan. Ya. Tapi memang tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk beribadah kepada Allah. Semakin dekat diri kita dengan Allah, maka akan semakin nikmat kehidupan kita, menjalani proses hidup ini sampai nanti menuju ajal kita. Maka yang tadi saya sampaikan, jangan melihat orang itu dari covernya, karena kita tidak tahu ending daripada orang tersebut. Dilihat itu endingnya, bukan yang sekarang. Yang sekarang manusia ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Manusia itu hatinya gampang berubah. 1 jam ini mengatakan A, jam berikutnya, ya 1 jam berikutnya pasti bisa mengatakan B. Manusia ambigu. Ya, karena dibolak-balikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mohon maaf Pak, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Yang mulia bisa jadi Bapak sekalian. Yang pertama, karena Bapak lebih dahulu lahirnya daripada saya. Yang kedua, Bapak lebih dahulu menjalani perintah Allah daripada saya. Yang ketiga, Bapak lebih dahulu menjalankan amal soleh daripada saya. Jadi bisa jadi Bapak lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Saya sekedar hanya memberikan informasi. Tidak ada niat untuk mengajarkan, sekedar memberikan informasi. Ya, maka kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kemuliaan pada diri saya. Maka doa yang selalu kita minta pada ujung doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia, dan kita pun meminta kebaikan di akhirat, karena kita sadar, karena kita yakin bahwa dunia ini hanya sudah tempat transit. Nanti tempat aslinya, tujuan kita, kampung halaman kita, surga. Kira-kira mau gak masuk surga Bang? Mau gak masuk surga? Mau jalur yang mana nih?
Ya, maka salah satu kita mendapatkan tiket VVIP ya agar bisa masuk dalam surganya Allah dengan senantiasa membaca salawat. Baca salawat. Enak baca salawat. Indah. Itu menenangkan hati baca salawat. Kemudian selanjutnya ya, pesan yang kedua yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat tersebut adalah pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Bersyukur. Ya. Pandai bersyukur akan membuat nikmat yang diberikan oleh Allah bertambah banyak dari sisi jumlah atau paling tidak rasanya yang banyak. Ya, bersyukur. Dikasih rezeki, ya bersyukur. Karena rezeki itu bukan hanya materi saja. Kita sehat dan menghirup udara yang begitu segar, itu rezeki datang dari Allah. Itu rezeki. Maka pandai dalam bersyukur. Ada satu kisah, ini contoh ya, ini dapat kita ambil pelajaran. Ada seorang anak kecil, itu ramai anak kecil main. Pulang ke rumahnya karena lapar, pulang ke rumahnya. Satu anak pulang ke rumah, dia lihat tutup saji, dia buka. Apa yang dilihat? Ayam goreng. Wah, ternyata setiap hari ini anak keluarga ini makannya ayam. Akhirnya dia ngadu ke ibunya. Ibu, mak, kalau kata orang Betawi, mak. Kenapa sih kita makan ayam mulu? Sosok ibu adalah Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak, memberikan arahan dan menjadi jalan tengah bagi anaknya. Nah, kita mau bersyukur kepada Allah. Makan setiap hari ayam. Lihat tetangga sebelah makannya ikan doang. Yang makan ikan tiap hari anaknya juga ngadu. Ibu, mama, kenapa kok kita makan ikan setiap hari? Emang gak ada lauk yang lain? Kata ibunya, nah kita bersyukur kepada Allah. Tuh lihat tetangga sebelah makannya tahu sama tempe. Yang tiap hari makan tahu sama tempe, anaknya juga ngadu. Ibu, kenapa kita makan tahu dan tempe setiap hari? Ibunya memberikan nasihat. Nah, bersyukur sama Allah. Kita makan tahu dengan tempe. Nah, lihat tetangga sebelah makannya pakai garam doang. Nasi campur garam. Yang makan nasi campur garam tiap hari ngadu, ngeluh. Sama ngeluh. Apa yang dikatakan anaknya? Ma, kenapa kita makan nasi sama garam terus? Bosen. Apa kata ibunya? Ya Allah, nak, bersyukur makan nasi sama garam doang. Itu lihat di luar sana, orang mau makan harus nyari dulu di tong sampah. Subhanallah. Ini siklus daripada bentuk kita bersyukur kepada Allah. Ya, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru allan tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kita. Kategori bersyukur, jangan melihat orang yang ada di atas kita. Kalau kita melihat yang selalu di atas dalam sifat konteks bersyukur, maka nanti sifat kufur akan melekat di dalam diri kita. Karena kita melihat nikmat orang terus. Namun kalau kita melihat yang di bawah dari kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang naik mobil, itu cerita enak kali naik motor. Yang naik motor bilang enak kali naik mobil. Yang jalan kaki enak yang naik sepeda. Yang naik sepeda enak kayaknya jalan kaki. Kayak itu. Itu namanya siklus dalam kehidupan. Maka kita jangan melihat orang yang berada di atas kita, namun lihatlah orang yang berada di bawah kita, agar kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur Pak, kita ibadah tenang. Sholat tadi subuh dalam keadaan tenang. Allahu Akbar, tentram hati kita. Coba bayangkan saudara kita yang di Palestina sholat subuh, belum tentu seperti kita. Kita makan dengan penuh kenikmatan, marokoknya, kuahnya ada, lauknya ada, nasinya sudah siap. Saudara kita yang di Palestina sana, wah Masya Allah, butuh perjuangan.
butuh pengorbanan. Sekarang Allahumma, maka kita lihat orang yang berada di bawah kita. Pak, itu saudara kita, itu saudara kita. Kalau misalnya kita tidak bersyukur nikmat Allah, awas hati-hati. Ya, awas hati-hati. Kalau kita tidak pernah bersyukur atas segala nikmat Allah, maka nanti Allah akan cabut nikmat tersebut. Kalau Allah sudah cabut nikmat kita, apa yang kita mau katakan? Sederhananya Pak, kita kasih sari awan mulut, dikasih sari awan, nikmat nggak Pak kalau makan? Enggak. Ini cuma sari awan yang sepele, kecil. Namun kalau Allah sudah berikan sari awan di dalam mulut kita, makan kayaknya sulit. Apalagi kalau sakit gigi. Wah, kalau anak zaman sekarang lebih baik sakit gigi hati ya daripada sakit gigi. Auto balik lah. Ya Allah. Gitu. Maka itu konteks dalam bersyukur. Melihat ya di bawah, jangan melihat yang di atas. Namun dalam segi ketaatan, dalam segi ya ilmu pengetahuan, lihatnya ke atas sebagai acuan dan motivasi kita. Ya, melihat orang yang ibadahnya lebih getol, lebih rajin, lebih semangat dari kita, kita lihat, wah, sebelum subuh satu mesin udah datang duluan. Subhanallah. Yang lain mau pada datang, yang nyalain lampu. Ya. Ya. Subhanallah. Itu yang buatin kopi, Pak. Yang buatin minuman itu, Masya Allah. Setiap tegukan hitungannya pahala. Kelihatannya sederhana, tapi di sisi Allah itu biasa kalau di tarim, ya, di pelajar-pelajar tarim itu minuman kopi salah satu minuman favorit ulama. Minum kopi itu. Maka ada doanya sebenarnya Pak, kalau kita minum kopi itu ada doanya. Wah, jangan sembarangan, kopi juga ada doanya. Ada tawasulnya, ada tuh Teo. Yang tahu mana biasanya santri. Saya pun tahu ketika di pondok. Ya, jadi favoritnya ulama-ulama dulu itu minum kopi. Tapi kalau dulu ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu nyemilin kopi bijinya. Apa manfaatnya, apa fungsinya, apa niatnya? Beliau gunakan untuk makan kopi, minum kopi itu supaya tahan matanya untuk belajar dan untuk ibadah. Begitu. Kita ngopi ya. Kalau sekarang kan istilah ngopi ya, ayo ngopi. Kurang ngopi ini pagi-pagi ya. Nikmat ya Bang ngopi. Itu yang buatin kopi itu subhanallah, yang ngasih air subhanallah. Semoga tercatat sebagai amal soleh. Beliau istiqomah ya Pak, Masya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Itu konteks dari bab bersyukur. Jadi kalau kita melihat dalam segi syukur materi ya, itu lihatnya ke bawah. Namun kalau ketaatan ilmu pengetahuan lihatnya ke atas. Sebagaimana Sidina Umar bin Al-Khattab itu iri dengan Sidina Abu Bakar. Iri. Karena Sidina Abu Bakar mendermakan, mewakafkan dan menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidina Umar hanya setengah daripada harta beliau. Maka Sidina Umar bingung dan bertanya kepada Sidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau mewakafkan semua hartamu, menginfakkan hartamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku adalah Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Maka dikatakan bahwa imannya Sidina Abu Bakar jikalau dihitung, ditimbang seluruh manusia muslim, semua umat muslim dari zaman para sahabat sampai sekarang, itu nggak ada tandingannya imannya Sidina Abu Bakar. Ya dulu kan pertama kali mengiyakan atau membenarkan daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan Sidina Abu Bakar. Ya, itu kan kalau menurut dulu itu kayaknya nggak nyambung. Menurut kebiasaan mana mungkin. Logika kita nggak nyampe. Kenapa? Karena otak daripada manusia diberikan batasan dalam kapasitasnya. Kita punya batasan. Nih, karena ini istilahnya khurafat. Khurafat. Ya cerita-cerita dongeng. Ya, Allahu Akbar. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah membangunkanku untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian aku lakukan melaksanakan sholat subuh berjamaah, mendengarkan kajian, kemudian disempurnakan dengan sholat syuruk. Saat itu aku pulang ke rumah dan aku ceritakan dan aku ajarkan kembali ilmu-ilmu yang aku sampaikan dan aku ketahui kepada anak istriku di rumah. Begitu. Dan poin yang terakhir ya,
yang Nabi berikan kepada sahabat adalah dengan memperbanyak doa. Doa itu silahul mukminin, senjatanya orang mukmin. Kalau kita tidak sholat itu kan as-salatu wa du'a. Sholat itu kan bisa diartikan sebagai doa. Ya, doa itu ya kita meminta kepada Allah. Kalau di dalam ilmu usul fikihnya gini, talabul fi'li minal adna ilal a'la, meminta dari bawah ke atas, itu disebut dengan doa. Sebaliknya, talabul a'la ilal adna, meminta untuk dikerjakan dari atas ke bawah, itu disebut dengan syariat. Permintaan untuk dikerjakan dari atas ke bawah itu disebut dengan syariat. Permintaan untuk dilakukan dari bawah ke atas itu disebut dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperkenankan, mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Minta kepada Allah. Maka kalau sholat, ya saya neken banget ke pondok di santri itu. Kalau habis sholat, ya Allahumma antas salam, jangan lantas jalan. Minta dulu ke Allah. Kalau misalnya mintanya imam, itu kan umum, general, ya umum sifatnya. Tapi kalau kita minta sendiri kan spesifik. Kita minta langsung kepada Allah. Nah, doa ini bentuk penghambaan kita kepada Allah, bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan hanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita berdoa pun hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa namanya. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Maka kata Allah tuh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan Allah. Saking dekatnya Allah kepada kita sampai tidak terlihat. Itu ada orang pernah nanya, kamu kan percaya Tuhanmu Islam, Allah, tapi tidak ada eksistensinya. Gimana Allah? Allah itu dekat. Dekatnya Allah seperti apa? Ya, dekatnya Allah seperti urat nadi yang ada di leher kita. Saking dekatnya tapi tidak terlihat. Kalau contohnya saya ajarkan ini, saya kasih tahu ke anak-anak, kita baca buku dengan posisi atau dengan jarak tertentu, itu nampak. Kalau orang yang plus agak jauh ya Pak. Tapi kalau orang yang agak minus ya agak dekat. Tapi kalau terlalu terdekat kelihatan tidak Pak. Itu ibaratnya gitu, analoginya seperti itu. Jadi saking dekatnya Allah kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sungguhnya aku itu dekat dengan hambaku. Maka subhanallah, ya, itu yang membedakan antara kita umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi terdahulu, itu memberikan keistimewaan. Ya. Keistimewaan tersendiri yang luar biasa. Maka kita melangkah nih, Pak, melangkah menjauh daripada kalimat hayya 'alal falah. Hai hamba, kalau pengen sukses karirmu, kehidupanmu, kalau engkau berhasil, maka ini hayya 'alal falah. Raih kemenangan dari Allah. Caranya seperti apa ya Allah? Sebelumnya kalimat disebutkan hayya 'alas shalah. Salat terlebih dahulu. Salat dulu. Salat itu adalah ibadah ya, yang menentukan daripada kualitas nanti kita amal-amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat itu menjadi tolak ukur ibadah kita, amal-amalan kita nanti di akhirat. Salat. Kita melangkah ya, masuk ke dalam tempat ibadah. Jangankan sebelum melaksanakan Allahu Akbar, masuk ke dalam masjidnya pun sudah memberikan ketenangan, mutmainnah. Tenang. Masuk ke dalam masjid, ada masalah, problem solving ini seperti apa? Salat terlebih dahulu. Baru nanti ya Allah mau berikan caranya. Hambaku, apa problematika dalam kehidupanmu? Maka akan aku berikan solusi yang terbaik menurutku. Kalau menurut aku baik, maka niscaya menurutmu pun akan baik. Itu problem solvingnya gitu. Subhanallah. Ya, maka bisa kita takbiratul ihram kan ada beda pendapat, ada perbedaan. Ada yang takbiratul ihramnya, pembacaan takbiratul ihramnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian yang lain Allahumma ba'id baini. Ya Pak, benar ya Pak? Kalau Allahu akbar kabira itu bentuk
pengakuan kita kepada Allah. Apa kalimatnya? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah. Kalau Allah baik-baik ini itu doa isinya. Salah nggak? Enggak. Dua-duanya benar dan pernah dikerjakan. Ya ulama-ulama pun ketika memberikan sesuatu punya referensinya, punya dasarnya. Ibarat ulama itu ya, ulama-ulama kita itu ibaratnya farmasinya, orang yang meracik obat. Nah kita pasien, kita hanya menerima, ya tinggal menikmati. Ulama-ulama kita yang produksi dengan ilmu nahwunya, sorofnya, balaghahnya, dengan ijtima dan ikhtiarnya, kemudian melaksanakan sholat, bentuk daripada ya Allah apa yang saya fatwakan ini benar atau tidak, gitu. Bahkan pengarang kitab Jurumiyah nahwunya, ya itu ketika beliau mengarang kitab Jurumiyah itu sholat dulu, dan setelah itu beliau ke pesisir pantai, masukkan kertas yang beliau karang, kitab itu masukkan ke dalam botol dan beliau hanyutkan. Sebelum dihanyutkan beliau mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, jika kitab ini bermanfaat nantinya untuk umat baginda Muhammad, maka kembalikan kitab itu, botol tersebut kepada diriku. Namun jika tidak bermanfaat, maka alirkanlah bersama dengan ombak. Apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata kitab Jurumiyah yang saat dipelajari oleh santri-santri itu ya dibalikan oleh Allah. Jadi dibalikan botol. Ternyata ya bermanfaat bagi orang banyak. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, Pak. Bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, merasakan daripada kebaikan kita ketika berada dalam satu kelompok. Karena manusia itu ya diberikan oleh Allah waktunya sama, sehari 24 jam. Ada yang 32 jam? Enggak ada. Semuanya sama rata, 24 jam. Namun 24 jam ini tergantung bagaimana ia memanfaatkan dan menggunakan waktu tersebut. Semua orang itu diberikan waktu 24 jam sama. Namun cara memperolehnya, cara menggunakannya itu beda. Maka ada manusia yang memanfaatkan waktu 24 jam bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan orang banyak. Bahkan bagi kemaslahatan umat. Manusia yang kedua, ada manusia yang diberikan waktu 24 jam, dia memanfaatkannya untuk diri sendiri, untuk keluarganya, dan untuk beberapa orang saja. Yang ketiga, ada manusia yang memanfaatkan waktunya 24 jam, memanfaatkan untuk dirinya sendiri, ya, dan untuk keluarganya saja. Yang keempat, ada manusia ya yang diberikan waktu 24 jam, dia manfaatkan untuk hanya dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, ada manusia yang diberikan waktu 24 jam oleh Allah, ya, dia tidak dapat gunakan untuk dirinya sendiri. Jangankan untuk banyak orang, jangankan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri pun waktu itu tidak dapat dia manage dengan baik. Tidak dapat dia manage dengan baik. Maka Allah itu kan bersumpah di dalam Quran masalah tentang waktu. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Rugi karena tidak menjalankan perintah Allah, tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Illa, ada pengecualiannya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, orang-orang yang melakukan amal saleh, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan kepada yang hak, wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan daripada kesabaran. Nah, sungguhnya sabar itu pahit, namun buah daripada manisnya rasa. Sabar lebih manis dan lebih harum daripada kurma. Subhanallah.
Mungkin itu saja pertemuan kita yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang perlu kita ketahui ya, bahwa dari hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ujibatin naru bisyahawat. Sesungguhnya ya, neraka itu diliputi pada sesuatu yang senang-senang. Neraka ya diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan ya, dan bermodal perlu uang. Wa ujibatil jannah bil makari. Sedangkan surga itu diliputi sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang capek. Surga ya, bagaimana kita mau tingkat ya, menaik kelas. Kalau anak SD ya, orang-orang sekolah, bagaimana dia naik tingkat kalau misalnya tidak ada ujian? Maka dunia ini sebagai bentuk ujian kita ya, untuk mendapatkan level tertinggi di hadapan Allah. Ya, kalau main game aja itu ada levelnya, Pak. Ya, kita aja kerja itu pun ada tingkatannya. Ya, dari yang apa nih namanya? Yang tukang ngapel apa namanya? Office boy. Nanti naik lagi. Kan ada namanya berdedikasi. Ya, kita mendedikasikan diri kita ya untuk satu lembaga atau satu instansi. Maka kalau kita istiqomah, kemudian kinerjanya bagus, maka naikkan tingkatnya. Pun sama halnya kalau kita ibadahnya bagus ya, mentaati perintah Allah, boleh menahan daripada apa yang Allah larang, maka nanti akan naik levelnya atau tingkatannya, sampai nanti menjadi ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak menutup kemungkinan, dan tidak ada yang dapat menjamin kehidupan kita, Pak, kalau bukan kita sendiri mengajak keberhasilan pada diri kita. Orang mah hanya sekedar doang, Pak. Teman ya teman. Ya, teman ya teman. Teman itu ada ketika sedang kita bahagia. Namun yang mau mengajak kita ke sukses, kayak Bapak depan ini kan sukses semua nih. Ya. Ini yang ngajak keberhasilan dulu siapa? Yang berusaha, memotivasi, yang memaksa. Siapa? Kalau bukan diri sendiri yang kita ajak. Orang lain mah sekedar melihat. Kalau kita jatuh diketawain jadi tontonan. Namun kalau kita berhasil, nah itu menjadi reward bagi diri kita. Ya, perlu kita apresiasi untuk diri kita. Maka cintailah diri sendiri. Kalau kita cinta terhadap diri kita, maka kita akan berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ditingkatkan takwanya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita tutup, kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW agar lisan ini menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kalam pasti banyak salah. Kebenaran hakikat yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan pada diri Al-Fakir untuk mengajarkan, melainkan hanya sekedar memberikan informasi kepada jemaah sekalian. Supaya berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Ada 5 poin yang saya rangkum sini. Yaitu yang pertama, supaya mencegah kelelahan hidup di dunia, kita harus banyak mengingat mati, gitu ya. Mengingat mati itu bahasa Latinnya memento mori. Karena itu orang Jawa bilang kain kapan itu
kain mori. Mori artinya mati, tapi kalau di Jakarta namanya kapan. Kapan ya kain kapan ya kapan-kapan kan. Enggak terang, enggak diingat. Cimori atau Cimori? Hah? Cimori. Air mati dong. Kemudian tadi Ustaz katakan ada 5 bapak kita, yaitu yang pertama Bapak Adam, karena itu kita semua manusia dinamakan Bani Adam. Kemudian Ibrahim yang memberikan jalan atau apa milah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim membuat suatu penelitian ya, dia mampu melihat bahwa matahari, terus rembulan dan lain sebagainya, akhirnya menemukan teori bahwa Tuhan itu satu gitu. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Amirul Mukminin, kemudian Ustadz yang memberikan ilmu kepada kita, dan juga ayah kita yang mengasuh kita. Kemudian yang ketiga tadi diceritakan tentang tasawuf. Orang-orang tentang tasawuf itu sufi, itu ikut dalam tarekat. Memang kalau dilihat dari bahasanya ada yang berkata dari suf itu semacam bulu domba, tapi ada yang berpendapat seperti Muhammad Hamka bahwa tasawuf berasal dari bahasa Latin, di bahasa Yunani, Theos dan Sophias. Theos itu Tuhan, Sophia itu kebijaksanaan, jadi kebijaksanaan Tuhan. Seperti kata filsuf itu filosofia, filos itu mencintai, Sophia itu kebijakan atau kebenaran, jadi mencintai kebenaran. Makanya di dalam teologi kaum Puritan yang ahli salaf, salafi, untuk tasawuf dan filsafah itu sebagian mengatakan ulama itu tidak dicontohkan Rasul, tapi sebagian lain mengatakan bahwa itu sebuah cara pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sistem pembelajaran. Kemudian ada ilmu, kemudian ada arafah. Jadi ilmu itu secara global, secara general, kemudian arafah itu secara detail. Ilmu itu diberikan melalui pemikiran, kemudian arafah itu melalui penelitian atau analisa. Jadi makanya kalau kasih nama anak ya milik ngaliman atau ngarifin gitu ya. Ngaliman itu sangkut mautnya dengan ilmu, arifin itu makrifat, araf itu penglihatan, pengetahuan. Dari makrifat itu kata Jawanya jadi meripat. Meripat itu nanti maksudnya ya makrifat kamu gimana? Kemudian itu kopi, dari sejarahnya tadi disampaikan bahwa kopi banyak digunakan oleh para sufi karena untuk bisa meningkatkan supaya nggak ngantuk saat berpikir atau saat belajar juga. Itu kopi itu berasal pertama bahasa Arab, kokwa artinya biji. Kemudian dibawa ke Turki namanya kafe. Kafe itu ya sama biji juga. Setelah kafe orang Eropa, kafe aja. Akhirnya orang Italia ngomongnya kafe. Setelah itu muncullah kafe. Kafe ya jualan kopi, nggak mungkin kafe jualan es. Ada lah. Pisang goreng dengan. Nah itu kafe itu mengandung kafein ditemukan oleh orang Jerman, jadi dia merupakan zat perangsang yang membuat otaknya aktif. Nah, minum-minuman yang mengandung kafein itu bukan hanya kopi, tapi kopi, teh, dan coklat cuma yang terbanyak kandungan kafein itu ada di dalam kopi. Begitu saja poin-poinnya. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.